Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bu Ratna akan membahas klasifikasi sistem 5 kingdom dan pengenalan mikroskop. Silakan dilihat videonya. Urutan takson pada hewan ada 7. Nanti bisa dibuka halaman 20 ya untuk yang tumbuhan. Yang pertama kingdom, yang kedua divisi atau filum, yang ketiga kelas, yang keempat ordo, yang kelima family, yang keenam genus, dan yang terakhir adalah spesies. Klasifikasi sistem 5 kingdom menurut Robert H. Whittaker. Yang pertama ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Untuk yang pertama yaitu Kingdom Monera, merupakan organisme yang bersifat prokaryotik. Artinya sel intinya tidak mempunyai membran atau selaput inti. Di video ini adalah bakteri yang termasuk dalam Kingdom Monera sedang melakukan reproduksi aseksual berupa pembelahan diri. Kedua adalah Kingdom Protista. Protista ini memiliki ciri terdiri dari satu sel atau biasa disebut uniseluler, dan ada yang banyak sel atau multiseluler. Pada Protista sudah memiliki selaput inti atau biasa disebut eukariotik. Kemudian ada yang berfotosintesis dan ada yang tidak. Yang berfotosintesis ini adalah ganggang. Tadi kan Protista dibagi menjadi 2, protozoa dan ganggang. Yang berfotosintesis yaitu ganggang, yang tidak yaitu protozoa. Dan hidupnya bisa di tempat yang basah atau berair maupun sebagai parasit pada organisme lain. Yang ketiga, Kingdom Fungi atau biasa disebut dengan jamur. Ini ada 2 tipe, uniseluler dan multiseluler. Jamur ini tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Hidupnya terbagi jadi 2, ada yang saprofit di sisa makhluk hidup dan parasit menumpang pada makhluk hidup lain. Kalau yang saprofit ini menguntungkan karena menguraikan sisa makhluk hidup. Yang keempat, Kingdom Plantae. Pada Kingdom Plantae termasuk makhluk hidup multiseluler atau memiliki banyak sel. Lalu selnya bersifat eukariotik atau memiliki membran inti atau selaput inti dan mampu melakukan fotosintesis atau sudah memiliki klorofil. Kingdom Plantae meliputi tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Pada gambar ini adalah tumbuhan lumut, tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh. Selanjutnya, tumbuhan yang berpembuluh, itu ada 2, tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan paku ini memiliki alat perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin, yaitu melalui spora yang dihasilkan oleh sporangium. Sedangkan pada tumbuhan biji memiliki perkembangbiakan berupa generatif atau secara kawin. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi 2, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Yang terakhir Kingdom Animalia. Kingdom Animalia dibagi menjadi 2 berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Yang pertama, Avertebrata, itu hewan yang tidak bertulang belakang, meliputi Porifera, hewan berpori. Ini contohnya pada gambar. Dia memiliki pori-pori, mempunyai rangka luar atau namanya exoskeleton, dan bersifat hermaprodit atau dalam satu tubuhnya terdapat 2 sel kelamin. Contoh yang kedua, Coelenterata atau hewan berongga. Ciri-cirinya mempunyai rongga gastrovaskuler, yaitu sebagai alat pencernaan. Contohnya ada anemon laut,
ini pada gambar ini ada ubur-ubur atau nama ilmiahnya Aurelia aurita, dan ada Hydra pharisdis. Ini yang melekat di dasar laut. Selanjutnya adalah kelompok hewan avertebrata, yaitu vermes atau cacing. Cacing ini dibedakan menjadi 3 berdasarkan bentuk tubuhnya. Ada platyhelminthes, yaitu cacing pipih. Yang kedua nematelminthes, yaitu cacing gilik. Dan yang ketiga Annelida, yaitu cacing gelang. Selanjutnya hewan lunak atau moluska. Ciri-cirinya tubuhnya lunak, tidak bersegmen, memiliki mantel yang dapat menghasilkan cangkang, memiliki peredaran darah dan sistem reproduksi. Pada moluska dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama Polychipoda atau kerang. Tubuhnya dilapisi 2 cangkang yang dihubungkan dengan engsel sehingga dapat membuka dan menutup. Itu pada Polychipoda. Kemudian yang kedua ada Cephalopoda. Cephalopoda ini biasanya memiliki tinta untuk melindungi diri dari musuh, dan di mulutnya memiliki 8 tentakel pendek untuk memegang mangsa dan 2 tentakel untuk perkawinan. Contohnya gurita dan cumi-cumi. Yang terakhir ini pada gambar ini yaitu gastropoda atau siput. Hidup bisa di darat, bernapas dengan paru-paru. Jika hidupnya di air, bernapas dengan insang. Berjalan menggunakan otot perut sambil mengeluarkan lendir untuk mempermudah gerakan. Dan hewan ini termasuk hermaprodit, artinya memiliki 2 alat kelamin dalam satu tubuhnya, tetapi tidak dapat melakukan pembuahan sendiri. Hewan beruas-ruas atau berbuku-buku namanya arthropoda. Arthropoda ini dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitu insekta atau serangga. Yang kedua adalah kelas Crustaceae atau udang-udangan. Yang ketiga adalah kelas Arachnoidea atau laba-laba. Yang terakhir adalah Mirapoda atau lipan. Nah, pada gambar ini adalah laba-laba. Jenis avertebrata yang terakhir yaitu Echinodermata atau hewan berkulit duri. Ciri-cirinya tubuhnya tertutup oleh duri panjang. Ada yang kasar, ada yang pendek, dan ada juga yang halus. Alat geraknya berupa kaki amburagal yang merupakan tabung yang dilengkapi alat penghisap untuk melekat di dasar air. Echinodermata memiliki 5 kelas yaitu Asternoida, Crinoidea, Echinodea, Holotouridea, dan Ophiurodea. Pada gambar ini adalah bintang laut atau Asternoida. Klasifikasi animalia yang kedua yaitu vertebrata. Pada vertebrata ini sudah memiliki sistem organ yang sudah berkembang lebih maju ketimbang avertebrata. Untuk vertebrata ini dibagi menjadi 5, yaitu ada Pisces atau ikan. Tubuhnya ditutupi kulit yang bersisik. Alat geraknya berupa sirip. Ikan mempunyai indera yang berupa gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air di sekelilingnya dan memiliki gelembung renang yang berfungsi untuk memudahkan naik dan turunnya pada air. Kemudian yang kedua ada amfibi atau amphibia. Tubuhnya ditutupi kulit tipis yang lembab karena adanya kelenjar yang menghasilkan lendir di permukaan tubuhnya. Kulit yang lembab memudahkan terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Pada amfibi bisa hidup di 2 dunia, yaitu darat dan air. Selanjutnya reptilia atau biasa disebut reptil. Reptil tubuhnya ditutupi oleh kulit yang kering dan bersisi. Cirinya berjalan dengan melata. Alat pernafasannya berupa paru-paru. Reproduksinya secara bertelur beranak dan beranak. Contohnya kalau di gambar ini ada
ular. Kemudian ada kura-kura, penyu, buaya, kadal, cicak, biawak, dan yang lain-lain. Yang keempat, aves atau burung. Tubuhnya ditutupi oleh bulu. Alat geraknya berupa sepasang kaki dan sayap, serta mempunyai paruh. Alat pernapasannya berupa paru-paru yang dilengkapi pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini berguna untuk membantu pernafasannya pada saat terbang. Tubuhnya bersifat homoitem, artinya suhu tubuhnya tetap tidak terpengaruh oleh suhu lingkungan. Nah, kita masuk ke kelas vertebrata yang terakhir, yaitu mamalia atau hewan menyusui. Pada mamalia, tubuhnya ditutupi oleh rambut dan mempunyai 2 pasang anggota gerak. Alat pernapasannya berupa paru-paru. Reproduksinya secara melahirkan. Contohnya kanguru, paus, lumba-lumba, kambing, sapi, dan kera. Sekarang kita lanjut ke pengenalan mikroskop. Apa itu mikroskop? Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat objek yang berukuran kecil dan tidak dapat dilihat secara langsung dengan mata. Jenisnya ada 3, mikroskop cahaya, stereo, dan mikroskop elektron. Lanjut ke bagian-bagian mikroskop. Di sini sudah ada gambarnya ya dan keterangannya. Bisa kalian lihat sendiri. Kalau lensa okuler itu lensa yang dekat dengan mata. Kalau lensa objektif, lensa yang dekat dengan objek benda. Sekian dari Ibu. Jangan lupa cek penugasan di Edmodo. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.